Bayangkan ini, tudingan ijazah palsu menghantam nama seorang mantan presiden. Publik dibuat penasaran, ijazah Jokowi asli atau rekayasa? Tantangan buktikan keaslian kini menggema di media sosial dan ruang panas politik. Dari Roy Suryo hingga gerakan massa di UGM, semua berseteru mencari jawaban. Namun, alih-alih debat tanpa ujung, Jokowi memilih satu jalur, yaitu hukum. Apa alasan dibalik keputusan berani ini dan langkah apa yang segera diambil? Simak selengkapnya. Pertengahan April 2025, polemik muncul saat sekelompok orang mendatangi kampus UGM. Tim pembela ulama dan aktivis TPUA, termasuk mantan Menpora Roy Suryo dan mantan Ketum PAN Amin Rais, mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Mereka menuntut UGM menunjukkan ijazah asli Jokowi. Respon UGM, 15 April. UGM segera memberi keterangan resmi. Sekretaris UGM, Andi Sandi Antonius Tabusasa, menegaskan Jokowi adalah alumnus Kehutanan UGM, tamat November 1985. Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta menyatakan ijazah dan skripsi Jokowi asli. UGM siap jika aparat hukum meminta data. Laporan ke polisi oleh relawan Jokowi, 25 April. Sehari kemudian, sejumlah relawan Jokowi di Jakarta melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan ke Polda Metro Jaya. Mereka menuding Roy, ahli forensik digital Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa menyebarkan hoaks bahwa ijazah Jokowi palsu. Laporan menggunakan pasal penghasutan, KUHP, dan UU ITE karena menyebarkan berita yang menimbulkan kegaduhan. Sidang gugatan di PN Solo, 24 April. Di Solo, pengacara Taufik menggugat Jokowi bersama KPU Solo, SMA 6 Solo dan UGM di PN Solo. Ia mempertanyakan data ijazah Jokowi, mengklaim ada ketidaksesuaian pada ijazah SMA Jokowi karena SMA 6 Solo baru berdiri tahun 1986. Sidang perdana digelar di PN Solo. Kasus ini masih bergulir terpisah. Reaksi publik dan tokoh, akhir April. Isu ini membelah publik. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo enggan komentari dan menyarankan serahkan ke pengadilan. Arya Bima, PDIP, membela Jokowi. Jokowi tak perlu membuktikan ijazahnya asli, yang menuding harus buktikan palsu. Salah satu pendiri Partai Amanat Nasional, Amin Rais, sempat menyuarakan keraguan, tetapi menekankan kasus ini jangan dibuat gaduh. Laporan ke Polda, mantan Presiden Joko Widodo sendiri akhirnya turun langsung ke Polda Metro Jaya pada hari Rabu, 30 April. Sekitar pukul 9.50 pagi, Jokowi datang didampingi penasihat hukumnya, Yakub Hasibuan dan kawan-kawan. Proses pelaporan berlangsung sekitar 30 menit. Jokowi menyatakan tudingan ijazah palsu ini masalah ringan, namun perlu dibawa ke ranah hukum agar jelas dan gamblang. Menunjukkan bukti ijazah. Dalam jumpa pers usai melapor, Jokowi memastikan membawa semua bukti. Pengacara Yakub menuturkan Jokowi memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga ijazah kuliahnya di UGM kepada penyelidik. Jokowi bahkan siap diaudit lewat forensik digital jika diperlukan. Dengan tegas dia katakan, silakan periksa, yang penting bawa ke hukum agar semua jelas. Jokowi melaporkan 5 orang dengan inisial RS, RS, ES, T, dan K. Tim hukumnya menyerahkan 24 barang bukti, video dan konten digital ke polisi sebagai bukti dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Diduga pasal yang disangkakan adalah pasal 310, pencemaran nama baik, dan pasal 311 KUHP, serta beberapa pasal UU ITE. Alasan menempuh hukum. Jokowi menjelaskan alasan baru menempuh jalur hukum sekarang. Dulu saat menjabat presiden, ia berpikir masalah ini sudah selesai. Namun karena terus berlarut, ia putuskan membawa ke polisi agar jelas secara hukum. Dia menegaskan bentuk laporannya adalah delik aduan, sehingga korban, Jokowi sendiri, memang harus datang sendiri melapor. Komitmen kooperatif. Pihak Jokowi menyatakan bakal kooperatif. Pak Jokowi juga tegas mengatakan siap memberikan keterangan lebih lanjut jika diperlukan. Tutur Yakub Hasibuan. Langkah ini diambil Jokowi agar situasi benar-benar gamblang. Menurutnya, status ijazah bukan masalah negara, namun karena isu meluas, lebih baik diselesaikan lewat hukum. Pihak pendukung pro Jokowi. Banyak analis menilai tudingan ijazah ini tak perlu dibesar-besarkan. Politikus PDIP Arya Bima menegaskan verifikasi ijazah sudah dilakukan KPU dalam berbagai pilkada dan pilpres sebelumnya. Hercules Kanjeng Ratu Adat Solo, Hercules Rosario de Marshall, yang akrab dengan Jokowi, juga menyindir pembuat kegaduhan.
Jika ijazahnya palsu, Jokowi tak mungkin jadi wali kota, gubernur, lalu presiden. Pihak penentang protes keaslian. Di sisi lain, pakar forensik digital Rismon Sianipar tetap pada pendiriannya bahwa ada kejanggalan pada ijazah Jokowi. Ia yakin ijazah dan skripsi Jokowi palsu karena saya pegang keilmiahan terangnya. Demikian juga Roy Suryo yang sudah menyoroti ijazah Jokowi sejak lama. Roy menilai pelaporan ke polisi oleh Jokowi tidak elegan dan memalukan. Roy juga siap menghadapi proses hukum dan menantang pihak lawan agar peradilan tidak diselewengkan. Menurut pakar hukum, mantan Ketua MK Mahfud MD menilai penanganan masalah hukum tak boleh menyalahi logika konstitusi. Ia mengingatkan bahwa jika terbukti ada pemalsuan ijazah, itu bisa diproses pidana. Namun, pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan dan keputusan Jokowi selama menjabat tidak berubah keabsahannya. Menurut Mahfud, jika sampai dibatalkan semua keputusan pemerintah karena ijazah, justru akan menciptakan kekacauan hukum. Pandangan publik dan media sosial. Di platform media sosial X.com terdapat beberapa tagar yang memunculkan dua kubu dan viral seperti hashtag ijazah Jokowi, hashtag ijazah palsu. Satu kubu mendorong penyelesaian lewat jalur hukum, sementara kubu lain menyoroti pentingnya keterbukaan akademis, mendesak UGM membuka semua arsip. Klarifikasi resmi UGM. Setelah polemik ini mencuat ulang, UGM menegaskan kembali posisinya. Rektor UGM bahkan siap membuktikan data asli Jokowi di pengadilan jika dibutuhkan. Lembaga pendidikan tertinggi itu menegaskan data pribadi lulusan dilindungi. Namun Jokowi sebagai alumni benar lulus pada 5 November 1985. Status alumni, UGM sudah memperlihatkan ijazah Jokowi kepada publik dalam pertemuan dengan TPUA. Dekan Fakultas Kehutanan menjelaskan sampul skripsi Jokowi dicetak di percetakan umum, bukan tipe khusus, sesuai praktik era tahun 80-an. Fakta ini mendukung keaslian dokumen Jokowi. UGM tetap siap bersaksi bila diminta di persidangan. Polemik ijazah Jokowi kini memasuki babak hukum. Jokowi menempuh jalur resmi dan transparan, menunjukkan dokumen asli dan melapor ke polisi. Di satu sisi, persoalan keaslian ijazah bisa menjadi ranah pidana jika memang keliru. Tetapi sebagaimana diingatkan pakar hukum, urusan ini tidak seharusnya mencederai logika konstitusi. Keputusan-keputusan Jokowi sebagai presiden tetap sah, apapun hasil penelusuran akademis. Bagi masyarakat umum, pesan pentingnya adalah cek dan recheck informasi. Bijaklah menyikapi isu di media sosial dan hindari hoaks. Proses hukum sedang berlangsung. Mari hormati itu. Suara kritis boleh, namun data dan bukti harus jadi penentu. Jangan terburu-buru percaya ujaran tanpa fakta. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar tak ketinggalan update penting. Tulis komentar Anda di bawah. Apa pendapat Anda soal polemik ijazah ini?